Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Saya lihat dulu ya bukunya. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan dulu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk melihat kondisi Ibu dengan janinnya ya Bu. Langkah pertama kita akan melakukan tekanan darah dulu ya Bu ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan tadi hasilnya yaitu tekanan darahnya 110/70, kemudian berat badan Ibu sudah mencapai 50,5 kg. Nah, untuk tinggi fundus uterinya atau tinggi perut Ibu sudah mencapai 28,5 cm. Kemudian letak janin masih sungsang ya Bu, kepalanya masih berada di atas dan belum memasuki pintu keluar. Kemudian untuk denyut jantung nadinya berada di 158 kali per menit. Untuk kaki bengkak tidak ada ya Bu. Untuk hasil pemeriksaan laboratorium tadi didapatkan kadar hemoglobin Ibu kurang, yaitu di angka 10, harusnya Ibu di angka 11 ya Bu. Nah, untuk saya berikan tablet Fe, kemudian untuk makanannya Ibu harus mengkonsumsi zat besi, kemudian vitamin dan mineral juga. Untuk zat besinya terdapat dalam ati ayam, kemudian sayur-sayuran dan ikan-ikanan. Nah, kemudian untuk saat ini apakah Ibu ada keluhan lain? Saya ada keluhan seperti cemas, gelisah, kayak gitu-gitu. Apa ada sering menangis? Tidak. Kadang sampai menangis, periode enggak. Untuk pola tidurnya bagaimana? Kalau pola tidur sih tidur, cuman kadang tidur bangun gitu kan, entah karena gelisah atau gimana ya. Itu ya. Nah, untuk keluhan cemas kan ini sudah di trimester 3. Karena cemas itu ada kadar tingkat hormonnya naik, yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian jadi Ibu tidak perlu khawatir karena ini kan anak pertama. Jadi sudah sewajarnya Ibu cemas, tapi Ibu tidak harus cemas berlebih ya Bu. Timbulnya cemas ini mungkin karena Ibu takut akan sakitnya persalinan, kemudian takut tidak bisa merawat bayi Ibu, kemudian juga takut perhatian suami Ibu teralihkan karena mungkin kondisi fisik Ibu yang tidak bisa normal seperti sebelum hamil ya Bu. Nah, kemudian ada juga takut kehilangan bayinya itu ya Bu. Kemudian untuk tata laksana ataupun cara mengatasi cemas ini yaitu dengan berbagi perasaan terhadap suami Ibu ataupun keluarga Ibu. Nah, ajak ngobrol suami Ibu, bicarakan apapun masalah Ibu, kemudian jangan ada yang dipendam, itu kan membuat si bayi juga merasakan hal yang Ibu rasakan. Kemudian olahraga ringan seperti senam hamil untuk melancarkan persalinan Ibu, kemudian istirahat cukup. Istirahat yang kurang juga bisa menimbulkan rasa cemas terhadap Ibu. Kemudian nutrisi juga harus cukup Ibu, agar Ibu kan di usia kehamilan trimester 3 ini harus cukup nutrisinya karena kan untuk kebutuhan nanti persalinan. Kemudian berpikir positif Bu, jangan banyak pikiran negatif, karena pikiran negatif itu akan berdampak juga pada kondisi bayinya, seperti bayi bisa lahir prematur ataupun berat badan bayi lahir rendah. Kemudian gangguan perkembangan juga nantinya janin saat sudah memasuki belajar itu sulit belajar berjalan ataupun belajar berbicara itu sulit karena efek dari depresi Ibu ataupun cemas Ibu yang berlebih saat hamil. Kemudian kemungkinan persalinan lama juga Ibu, kemungkinan persalinannya sungsang sehingga akan mempersulit nantinya. Nah, untuk ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul nantinya saat trimester 3 ke depan, kan sekarang masih trimester 3 awal ya Bu, mungkin akan muncul seperti nyeri punggung, nyeri bengkak kaki, ataupun sering berkemih. Nah, nyeri punggung ini diakibatkan karena semakin bertambahnya
berat janin, jadi ibu menumpangnya terlalu Berat. berat. Nah seperti itu. Nah untuk bengkak kaki juga, karena kan bengkak kaki juga bisa ditimbulkan dari berjalan ya Bu, membawa bayi berat kan, jadinya pembuluh darah berkumpul di kaki seperti itu. Kemudian juga sering berkemih juga karena diakibatkan kantung kantung kemih itu jadi terhimpit oleh si badan janinnya seperti itu Bu. Nah, seperti itu. Nah, untuk tanda bahaya kehamilan Bu, ibu juga harus mengetahui meskipun ibu sudah memasuki trimester ketiga. Di sini di buku KIA dijelaskan, di sini ada ibu harus sering-sering membaca buku KIA-nya ibu, agar tahu mana tanda bahaya, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Nah, di sini ada tanda bahaya pada kehamilan, misalnya muntah terus di sini ada muntah terus dan tak mau makan. Kemudian demam tinggi juga harus diwaspadai. Kemudian bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang yang berlebih. Kemudian juga ada janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, itu juga harus waspada karena kemungkinan ada kelainan pada si janinnya. Kemudian ada pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Hamil tua juga ada kemungkinan perdarahan dan mengakibatkan bayi lahir prematur seperti itu ya Bu. Kemudian ada air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, ini sering disebut dengan KPD atau ketuban pecah dini. Ini harus waspada Ibu. Nah, Ibu sekarang kan hamil di trimester 3, jadi akan memasuki masa persalinan. Jadi ibu harus mengetahui tanda awal persalinan itu seperti apa. Nah, ada perut mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama. Kemudian keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Nah, itu jangan khawatir, itu adalah tanda awal persalinan. Jadi ibu harus cepat-cepat ke ibu bidan untuk melahirkan ibu seperti itu. Dan juga ada proses melahirkan ibu dengan suami ibu, harap dibaca buku ini, kemudian pahami semua buku ini, ada apa saja di dalamnya, ada juga cara menyusuinya ibu ya. Kemudian ada makanan yang harus dihindari dan yang harus dimakan seperti itu. Nah, apakah ada keluhan lain ibu yang dirasakan? Tidak ada, seperti ini saja. Ya, apakah sudah mengerti apa yang saya sudah jelaskan? Sangat jelas ibu mengerti. Sangat jelas ibu, baik. Ibu sangat pintar ya tentang memahami apa yang telah saya sampaikan. Nah, kalau begitu, apakah ibu bisa menyampaikan kembali apa yang saya sampaikan kepada ibu agar ibu bisa menerapkannya di rumah gitu? Mungkin saya karena keluhan saya di trimester 3 ini sering cemas, terus tidur sering kebangun gitu. Jadi mulai dari pertama bagaimana kecemasan saya, terus cara mengatasinya dan dampak apa saja yang akan diterima di kurang lebihnya tadi sudah Ibu Bidan jelaskan, ada beberapa poin. Jadi saya bisa mengatur pola hidup saya kembali dengan lebih teratur. Ya, gitu. Bagus ya ibu, dalam pemahamannya ibu menangkap dengan cukup baik. Alhamdulillah. Jadi untuk saat ini mungkin cukup sekian ya ibu. Nah, untuk jadwal kunjungan ulang ibu karena kan sudah di trimester 3, jadi saya jadwalkan 2 minggu sekali ya ibu, yaitu pada ibu kembali lagi pada tanggal 14 Juni. Sekarang kan tanggal 1 Juni ya. Iya. Nah, seperti itu ibu. Nah, jangan lupa ibu untuk makannya juga ya, jangan yang aneh-aneh. Kemudian pikiran ibu jangan negatif karena akan berdampak pada janinnya. Ibu senang, janin senang. Ibu menangis, janin juga menangis. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Ibu. Nah, kalau begitu semoga sehat ya Ibu, semoga dilancarkan untuk persalinannya, dan untuk minggu depan semoga cemasnya sudah hilang ya Bu. Amin. Terima kasih ya Ibu.